Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membuktikan peristiwa resonansi pada gelas kaca. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nadia Dwi Pratiwi. Perkenalkan nama saya Nitendri Naila Odang. Perkenalkan nama saya Kristabel Audrey. Dan perkenalkan nama saya Zahra Junaid. Tujuan praktikum kali ini untuk membuktikan peristiwa resonansi pada gelas kaca. Baiklah, mari kita simak video yang satu ini. Baik teman-teman, di depan saya telah tersedia 4 gelas. Gelas yang pertama berisi full air, gelas yang kedua berisi 3/4 air, gelas yang ketiga berisi 1/2 air, gelas yang terakhir berisi 1/4 air. Baik, mari kita mulai praktikumnya. Yang pertama, masukkan 3 ros jari ke dalam gelas. Aduk secara perlahan, lalu gosokkan pada bibir gelas. Lalu lakukan hal yang sama pada 3 gelas berikutnya. Percobaan yang pertama dapat kita lihat bahwa gelas yang berisi full air akan menghasilkan suara yang lebih lembut dan berat, dan percobaan yang kedua akan menghasilkan suara yang lebih nyaring daripada percobaan yang pertama. Gelas selanjutnya yaitu gelas ketiga yang berisi 1/2 air akan terdengar lebih jelas dan nyaring daripada gelas sebelumnya. Dan yang keempat akan terdengar lebih jelas dan nyaring daripada percobaan ketiga gelas sebelumnya. Pada percobaan pertama, mengapa bunyi yang dihasilkan lemah dan berat? Itu karena pada percobaan pertama, pada gelas yang berisi full air tidak terdapat kolom udara, karena itulah bunyi yang dihasilkan berat dan lemah. Pada percobaan kedua, mengapa bunyi yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada percobaan pertama? Itu karena pada gelas yang berisi 3/4 air masih terdapat kolom udara, karena itulah bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada gelas yang pertama. Pada percobaan ketiga, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring dari percobaan pertama dan kedua? Itu karena kolom udara yang terdapat pada gelas yang berisi 1/2 air lebih besar daripada kolom udara yang dimiliki oleh gelas kedua dan pertama. Itulah yang menyebabkan suara yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada gelas kedua dan gelas pertama. Pada percobaan keempat, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring dari ketiga gelas sebelumnya? Itu karena kolom udara yang terdapat pada gelas 1/4 lebih banyak daripada gelas ketiga, kedua, dan pertama. Itulah mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring dari percobaan ketiga, kedua, dan pertama. Tadi sudah dijelaskan jika sumber getarannya berasal dari gelas yang disentuh, gelas disentuh supaya menghasilkan bunyi. Peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Jadi yang ikut bergetar adalah udara yang ada dalam gelas tersebut. Dalam gelas memiliki jumlah air yang berkurang di setiap gelasnya. Nah, tujuan dari mengurangkan air adalah untuk memperbesar kolom udara. Nah, itulah yang mempengaruhi kuat lemahnya atau nyaring tidaknya bunyi yang dihasilkan. Apa sih hubungan praktikum ini dengan resonansi? Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, yang bergetar itu adalah udara yang ada pada gelas tersebut. Lalu, sumber bunyinya adalah gelas yang disentuh. Jadi peristiwa resonansi pada gelas kaca telah dibuktikan. Kesimpulannya, peristiwa yang dialami udara di kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Maka dari itu, kolom udara mempengaruhi besar atau kecilnya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin besar kolom udara, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan maka semakin besar dan nyaring. Sebaliknya, semakin kecil kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang akan dihasilkan semakin berat dan lemah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Dadah!